Shalom saudara, berjumpa lagi bersama saya Henry Simamora dalam kuliah auditing. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 4 yang berjudul tujuan audit, bukti audit, program audit, prosedur audit, dan kertas kerja audit. Kita masuki bab 4 dari sebelumnya bab 2. Sedangkan bab 3 kita lewatkan saja. Bab 3 dalam buku saya berbicara mengenai etika profesional. Menyangkut etika profesional ini, materinya dapat saudara lihat di Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang dapat saudara cari. Sehingga menurut hemat saya, materi bab 3 saya lewatkan saja langsung. Kita masuki bab 4. Pada bab 4, bagian yang pertama ini kita akan membahas pertama-tama mengenai tujuan audit. Setelah itu akan kita sudahi dengan materi audit transaksi dan audit saldo terhadap asersi-asersi manajemen. Baiklah, langsung kita mulai saja perkuliahan kita. Selamat mengikuti. Bab 4, tujuan audit, bukti audit, prosedur dan program audit, dan kertas kerja. Tujuan audit. Sebelum menentukan jenis bukti audit yang akan dikumpulkan dan prosedur yang akan diterapkan dalam perikatan audit tertentu, auditor harus mengidentifikasi tujuan audit yang tepat. Tujuan audit atau audit objektif ialah tujuan seorang auditor ketika menjalankan sebuah prosedur audit, yakni untuk menguji validitas asersi-asersi sebuah laporan keuangan. Auditor tidak sepatutnya memulai pekerjaannya dengan mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan, memeriksa faktur dan cek yang dibatalkan, dan melaksanakan bermacam-macam tugas lainnya tanpa terlebih dahulu memikirkan apa yang akan berusaha dicapainya untuk setiap akun dan kemudian menetapkan cara paling efisien untuk melanjutkan pekerjaannya. Tujuan utama auditor dalam sebuah perikatan audit adalah untuk menetapkan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Karena laporan keuangan merupakan representasi manajemen, representasi ini artinya pernyataan kepada pihak lain. Tujuan ini dapat dianalisis dalam kaitannya dengan berbagai asersi manajemen, perihal saldo-saldo akun, dan keseluruhan operasi. Dalam merumuskan sebuah pendapat terhadap laporan keuangan, auditor mengumpulkan bahan bukti dengan melakukan prosedur audit untuk menguji tujuan audit dan asersi-asersi manajemen terkait. Auditor menetapkan tujuan audit setiap akun dengan cara menghubungkan tujuan itu dengan asersi-asersi, baik secara eksplisit maupun implisit yang dibuat oleh manajemen mengenai akun tadi. Prosedur audit dirancang untuk menyodorkan bukti perihal setiap tujuan dan atau asersi audit untuk setiap akun. Bukti yang dihimpun dari prosedur audit dipakai untuk menentukan kewajaran laporan keuangan dan jenis laporan auditor yang akan diterbitkan oleh auditor. Gambar 41 menyajikan koneksi antara laporan keuangan, asersi-asersi manajemen, bukti audit, dan laporan auditor. Dari gambar itu terlihat adanya hubungan atas bawah dari laporan keuangan ke prosedur audit. Laporan keuangan merefleksikan asersi-asersi manajemen tentang berbagai macam pos laporan keuangan.
Auditor mengembangkan tujuan audit untuk setiap asersi manajemen yang relevan dan lantas menjalankan prosedur audit untuk mengumpulkan bahan bukti audit guna menguji apakah tujuan audit sudah terpenuhi. Aplikasi prosedur audit menyodorkan bukti yang menguatkan laporan auditor. Sini kita lihat gambar 41, koneksi laporan keuangan, asersi manajemen, bukti audit, dan laporan auditor. Pada kotak pertama kita lihat di sini transaksi-transaksi bisnis yang ada di dalam perusahaan klien. Dari transaksi-transaksi bisnis inilah manajemen membuat berbagai asersi-asersi terhadap akun laporan keuangan. Dari asersi-asersi laporan keuangan, auditor memakainya untuk membuat tujuan audit. Dari kotak ini, auditor memikirkan dari tujuan audit ke prosedur audit, yakni jenis prosedur yang pengumpulan bukti yang akan memberikan bukti guna memungkinkan sebuah evaluasi terhadap asersi. Selanjutnya, auditor menjalankan prosedur audit untuk mengumpulkan bukti. Setelah ada prosedur audit, dari prosedur audit ini, auditor menjalankan prosedur audit untuk menghimpun bukti. Dari bukti yang dihimpun oleh auditor ketika menjalankan prosedur audit, auditor mengevaluasi bukti, kewajaran laporan keuangan, serta temuan audit. Dari sini, dari kotak yang ini, auditor lantas membuat laporan auditor. Dari laporan auditor inilah kembali ke siklus berikutnya untuk laporan auditor di tahun audit berikutnya. Jadi ini merupakan siklus. Setelah laporan auditor, kembali ke transaksi bisnis. Tujuan audit dapat digolongkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, pemahaman lingkungan klien. Ini merupakan tujuan perencanaan audit. Yang kedua, audit transaksi dan saldo, yang merupakan tujuan tes substantif audit. Kita bahas yang pertama, pemahaman lingkungan klien. Ada dua langkah untuk memahami lingkungan klien. Yang pertama, memahami bisnis klien dan industri di mana klien berkiprah. Yang kedua, memahami struktur kendali internal yang ada. Kita bahas mengenai yang pertama dulu. Memahami bisnis dan industri di mana klien berkiprah. Alokasi sumber daya audit yang efektif mengharuskan auditor memiliki pemahaman jernih mengenai bisnis klien dan industri tempatnya berkecimpung. Pemahaman bisnis dan industri tersebut akan memampukan auditor untuk mengkonsentrasikan sumber daya audit ke bidang-bidang yang berisiko audit tinggi. Selain itu, analisis bisnis klien dan industrinya akan membantu dalam penaksiran risiko audit dengan mengarahkan perhatian auditor terhadap bidang-bidang yang diduga berisi salah saji disengaja oleh manajemen. Lebih lanjut, analisis itu juga menolong dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan auditor menyaksikan kesanggupan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, memahami struktur kendali internal. Di samping melakukan analisis bisnis dan industri, auditor dapat pula menilai
probabilitas kesalahan atau kecurangan laporan keuangan yang material dengan mempelajari dan mengevaluasi struktur kendali internal. Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa pemahaman yang memadai terhadap kendali internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Auditor mempelajari kendali internal dalam rangka menyingkapkan berbagai salah saji potensial laporan keuangan dan menaksir risiko kendali. Struktur kendali internal yang ketat akan mengurangi probabilitas salah saji material yang ada di dalam laporan keuangan klien. Hal ini pada gilirannya akan mereduksi kuantitas bahan bukti audit yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit. Tujuan audit yang kedua, audit transaksi dan saldo terhadap asersi-asersi manajemen. Kalau tadi tujuan audit yang pertama adalah pemahaman lingkungan klien dan industri tempat yang berkecimpung, sedangkan yang kedua ini audit transaksi dan saldo terhadap asersi-asersi manajemen. Dibekali dengan pengertian seputar bisnis dan industri, serta kendali internal, auditor dapat melangkah ke audit transaksi dan saldo. Gambar 42 memperagakan kerangka acuan untuk menautkan prosedur audit dengan berbagai bukti audit dan tujuan audit. Bukti audit merupakan fungsi tujuan audit, dan prosedur audit tergantung pada sifat dan banyaknya bukti yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit tertentu. Oleh karena itu, prosedur audit harus mengalir secara logis dari tujuan audit. Sebagaimana kita lihat dari gambar 42, koneksi tujuan audit, bukti audit dengan prosedur audit. Yang pertama, tujuan audit memahami lingkungan klien. Ini merupakan tujuan perencanaan audit yang terdiri atas memahami bisnis dan industri klien, memahami kendali internal klien. Pemahaman kendali internal klien untuk menyingkap jenis salah saji potensial. Yang kedua, mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi risiko salah saji material. Yang ketiga, merancang tes substantif. Tujuan audit yang pertama ini, lalu tujuan audit yang kedua, audit transaksi dan saldo, yang merupakan tujuan tes substantif audit. Ini menyangkut audit terhadap asersi-asersi, asersi keberadaan atau keterjadian, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi penilaian atau alokasi, dan asersi penyajian dan pengungkapan. Dari sini merupakan fungsi dari jenis bukti audit. Jenis bukti audit terdiri atas bukti fisik, representasi oleh pihak ketiga, bukti matematis, bukti dokumenter, representasi oleh karyawan klien, saling hubungan data atau interkoneksi data, dan catatan akuntansi. Jenis bukti audit ini berkaitan dengan konsep bukti. Konsep bukti terdiri atas sifat bukti, kecukupan bahan bukti audit, kompetensi pemberi bukti, dan evaluasi terhadap bahan bukti audit.
Dari sini mengalir ke prosedur audit. Ini tanda panahnya kurang. Seperti prosedur audit mengamati penghitungan fisik persediaan, mengkonfirmasi piutang usaha, mengecek dokumen penambahan aset tetap, menghimpun bunga terhimpun atau accrued interest, bunga terhimpun, membandingkan laba kotor dengan laba tahun lalu. Ini menyangkut prosedur analitis, dan meminta keterangan perihal kewajiban kontingen. Jadi dari gambar-gambar ini dapat kita lihat keterkaitan dari tujuan audit, bukti audit, dan prosedur audit. Dalam paragraf ketiga laporan auditor bentuk baku, auditor menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dalam menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. Laporan keuangan merupakan representasi manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas pencatatan, pengolahan, peringkasan, dan pelaporan informasi keuangan. Tatkala menyusun laporan keuangan, pihak manajemen secara implisit maupun eksplisit memastikan asersi mengenai saldo akun dan pengungkapan terkait. Auditor menetapkan tujuan auditing setiap akun dengan menghubungkannya kepada asersi-asersi manajemen. Oleh karena itu, tujuan auditor adalah menentukan kesahihan asersi-asersi manajemen. Asersi adalah representasi yang dinyatakan oleh manajemen yang tercermin dalam pos-pos laporan keuangan. 5 asersi manajemen untuk mendukung kewajaran penyajian laporan keuangan meliputi: pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, asersi kelengkapan. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Yang keempat, asersi penilaian atau alokasi. Yang kelima, asersi penyajian dan pengungkapan. Dengan adanya tugas auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan, maka asersi-asersi tadi menjadi tujuan audit untuk audit transaksi dan saldo. Kategori asersi menyediakan kerangka acuan terhadap pengembangan tujuan audit khusus. Gambar 43 memperagakan berbagai kategori asersi dan tujuan audit untuk saldo akun persediaan dan akun kas sebuah perusahaan. Dapat kita lihat pada gambar 43 kategori asersi dan tujuan audit untuk akun-akun persediaan dan kas. Pada sisi kiri asersi laporan keuangan, sedangkan pada sisi kanan ilustrasi tujuan audit untuk persediaan dan kas. Kita lihat asersi yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Ilustrasinya, persediaan yang disajikan di neraca ada secara fisik. Yang kedua, persediaan menunjukkan keberadaan barang yang ditahan atau disimpan untuk dijual dalam aktivitas bisnis normal perusahaan. Yang ketiga, dana kas kecil, penerimaan yang belum disetor, rekening giro, dan pos lainnya dilaporkan sebagai kas ada pada tanggal neraca. Kita lihat asersi yang kedua, asersi kelengkapan. Ilustrasinya, kuantitas persediaan meliputi semua produk
bahan baku, dan keperluan kantor yang dimiliki oleh perusahaan. Kuantitas persediaan meliputi semua produk, bahan baku, dan keperluan kantor yang dimiliki perusahaan yang ada dalam perjalanan atau disimpan di gudang umum. Yang ketiga, daftar persediaan dirangkum secara benar dan jumlahnya dimasukkan secara benar ke dalam akun-akun persediaan. Yang keempat, kas yang dilaporkan meliputi semua dana kas kecil, penerimaan yang belum dilaporkan, dan kas lain yang ada pada perusahaan. Sedangkan yang terakhir, untuk asersi kelengkapan, kas yang dilaporkan meliputi semua saldo bank yang tidak dibatasi. Asersi yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Perusahaan mempunyai hak hukum atas kepemilikan persediaan. Yang kedua, persediaan tidak mencakup barang yang ditagih ke pelanggan atau terhutang oleh pihak lain. Yang ketiga, semua pos yang termasuk kas dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Asersi yang keempat, penilaian atau alokasi. Ilustrasinya, persediaan disajikan secara benar pada biaya perolahan, kecuali jika harga pasar lebih rendah. Yang kedua, persediaan yang mutasinya lambat, berlebihan, rusak, dan usang dimasukkan dalam persediaan diidentifikasi dan dinilai secara benar. Yang ketiga, persediaan dikurangi manakala dianggap tepat ke biaya pengganti atau nilai realisasi bersih. Yang keempat, pos-pos yang membentuk kas sudah dijumlah secara benar. Jurnal penerimaan dan pengeluaran kas adalah benar secara matematis dan sudah dibukukan secara benar ke buku besar. Kas di dalam perusahaan sudah dihitung secara benar. Dan terakhir, saldo rekening giro sudah direkonsiliasikan secara benar. Asersi yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Persediaan digolongkan secara benar di neraca sebagai aset lancar. Yang kedua, kategori-kategori utama dari persediaan dan basis valuasinya diungkapkan secara memadai di laporan keuangan. Semua pos yang dimasukkan dalam bentuk kas tidak dibatasi dan tersedia untuk digunakan dalam aktivitas bisnis. Yang keempat, pengungkapan yang memadai seperti perjanjian saldo kompensasi sudah dilakukan. Saldo kompensasi ini biasanya diwajibkan sebagai saldo minimal oleh perusahaan, oleh bank yang memberikan kredit kepada perusahaan. Jadi itu tadi contoh kategori asersi dan tujuan audit untuk akun-akun persediaan dan kas. Asersi keberadaan atau keterjadian. Asersi keberadaan atau keterjadian, existence or occurrence assertion, adalah sebuah asersi yang bertautan dengan apakah aset atau aktiva maupun kewajiban entitas ada pada tanggal tertentu, dan apakah transaksi yang tercatat terjadi sepanjang periode waktu tertentu. Untuk akun-akun neraca, asersi keberadaan atau keterjadian menyatakan bahwa aset
kewajiban, dan ekuitas benar-benar ada atau benar-benar eksis pada tanggal tertentu. Contoh, manajemen mengasersi bahwa persediaan yang tercantum di neraca secara fisik ada dan tersedia untuk dijual. Adapun untuk akun-akun laporan laba rugi, asersi keberadaan atau atas asersi keterjadian menyatakan bahwa pendapatan dan beban terjadi selama periode waktu tertentu. Misalnya, manajemen menegaskan bahwa pendapatan dan beban yang disajikan di laporan laba rugi merupakan hasil transaksi dan peristiwa bisnis yang berlangsung selama periode pelaporan. Asersi keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan unsur-unsur fisik seperti persediaan, aset tetap atau fixed asset, dan kas, dan akun-akun tanpa substansi fisik seperti piutang usaha dan utang usaha. Keberadaan persediaan dapat diuji melalui pengamatan auditor terhadap unsur-unsur persediaan. Keberadaan piutang usaha bisa diuji dengan cara melakukan korespondensi dengan pelanggan klien. Transaksi-transaksi laporan laba rugi tertentu seperti penjualan ataupun beban pemasaran dapat diuji keterjadiannya dengan cara memeriksa faktur dan cek dibatalkan yang mendukungnya. Perhatian auditor perihal kategori asersi ini terutama bertalian dengan lebih saji pos-pos laporan keuangan karena pencantuman komponen-komponen yang tidak ada atau dampak transaksi yang tidak terjadi. Salah saji seperti itu disebut salah saji karena tindakan melakukan atau misstatement due to commission. Salah saji karena tindakan melakukan. Asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan atau completeness assertion adalah asersi yang berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan di laporan keuangan sudah dicantumkan. Contoh, manajemen mengasersi bahwa kas yang tertera merupakan semua kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas. Demikian pula, manajemen mengasersi bahwa laporan laba rugi merefleksikan semua barang dan jasa yang dijual selama periode waktu tertentu dan tidak ada transaksi yang dihilangkan. Asersi kelengkapan merupakan kebalikan dari asersi keberadaan. Asersi kelengkapan bermakna bahwa semua akun dan transaksi yang seharusnya dicatat dalam laporan keuangan memang sudah dicatat. Sebaliknya, asersi keberadaan atau keterjadian berarti bahwa akun dan transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar yang seharusnya dicatat. Seandainya asersi keberadaan tidak benar, maka akun akan lebih saji atau overstatement. Sedangkan apabila asersi kelengkapan tidak benar, maka akun akan kurang saji atau understatement. Perhatian auditor terhadap asersi kelengkapan terutama bertalian dengan kemungkinan pos-pos laporan keuangan yang kurang saji melalui penghapusan komponen-komponen yang ada atau penghapusan transaksi-transaksi yang terjadi. Salah saji semacam itu disebut salah saji karena penghilangan atau misstatement due to omission. Dikarenakan asersi kelengkapan bertautan dengan apakah semua komponen sudah dimasukkan ke dalam laporan keuangan, maka asersi kelengkapan akan dilanggar manakala sebuah transaksi atau akun tidak dimasukkan sama sekali ke dalam laporan keuangan. Contohnya,
Pelanggaran terhadap asersi kelengkapan akan terjadi tatkala manajemen gagal mencatat sebuah pengiriman barang dagangan sebagai sebuah transaksi penjualan atau tidak mencatat sama sekali semua kewajiban yang terhutang atau terhimpun pada akhir tahun. Program audit harus menyertakan prosedur untuk menguji apakah asersi kelengkapan bagi setiap pos material dari laporan keuangan. Sekiranya sebuah transaksi dicatat pada akun yang salah, padahal masih dimasukkan dalam laporan keuangan, maka dalam hal ini asersi kelengkapan tidaklah dilanggar. Akun menjadi tidak benar karena salah klasifikasi, yakni sebuah pelanggaran asersi penyajian dan pengungkapan, namun bukanlah akibat kesalahan kelengkapan. Auditor menguji kelengkapan melalui berbagai cara, tergantung pada akun tertentu yang sedang diujinya. Pengujian kelengkapan persediaan, sebagai misal, bisa memerlukan pengumpulan bukti bahwa semua persediaan dihitung selama penghitungan fisik persediaan atau stock take. Kelengkapan utang usaha biasanya diuji dengan cara berkorespondensi dengan kreditor dan menelusuri pembayaran kepada kreditor yang dilakukan setelah akhir tahun. Tujuan kelengkapan lebih sukar dipenuhi ketimbang tujuan keberadaan. Dalam menentukan asersi keberadaan, auditor memiliki titik tolak representasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Di lain pihak, dalam memastikan kelengkapan atau asersi kelengkapan, auditor tentu harus memulainya dengan pencarian dari laporan yang berasal dari luar. Dengan kata lain, auditor harus menetapkan apakah ada transaksi atau peristiwa material yang sudah terjadi selama periode yang diaudit, namun belum tersaji di laporan keuangan. Batas pemisah atau cut-off merupakan sebuah aspek khusus dari asersi kelengkapan. Batas pemisah adalah akuntansi untuk pendapatan, beban, dan transaksi-transaksi lainnya dalam periode yang benar. Tidak ada penundaan pencatatan-pencatatan ke periode berikutnya, maupun percepatan transaksi-transaksi periode berikutnya ke dalam akun tahun berjalan. Kesalahan-kesalahan batas pemisah sederhana mungkin terjadi manakala yang pertama, sebuah perusahaan mencatat faktur-faktur penjualan pada akhir Desember untuk barang-barang yang sebenarnya tidak dikirimkan hingga Januari tahun berikutnya. Yang kedua, sebuah perusahaan mencatat penerimaan-penerimaan kas melalui akhir minggu, yakni pada hari Jumat 4 Januari, dan gugus terakhir dari tahun berjalan haruslah diproses pada 31 Desember. Yang ketiga, sebuah perusahaan gagal mencatat akrual untuk beban-beban yang dikeluarkan, namun belum dibayar, sehingga terjadi kurang saji untuk beban dan kewajiban. Yang keempat, sebuah perusahaan gagal mencatat pembelian bahan baku yang belum diterima, sehingga tidak dimasukkan dalam persediaan akhir. Dengan demikian, persediaan dan utang usaha menjadi kurang saji. Yang kelima, sebuah perusahaan gagal menghimpun pendapatan yang belum ditagih sepanjang akhir tahun fiskal untuk pelanggan-pelanggan pada sebuah sistem penagihan siklus, sehingga pendapatan dan piutang usaha menjadi kurang saji. Asersi hak dan kewajiban. Asersi hak dan kewajiban, Rights and Obligations Assertion, adalah sebuah asersi yang berhubungan dengan apakah aset atau aktiva
merupakan hak entitas dan kewajiban merupakan kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Hak dan kewajiban sering tersirat dalam sebuah transaksi, yakni ketika mencatat sebuah penjualan kredit, manajemen mengasersi bahwa entitas mempunyai hak atas aset yang tercatat, yakni piutang usaha. Asersi ini sering terkait dengan kepemilikan aset dan kadangkala disebut pula asersi kepemilikan atau ownership assertion. Ketika mencatat sebuah pembelian secara kredit, manajemen mengasersi bahwa biaya perolehan merupakan kewajiban entitas. Beberapa aset, walaupun memang ada dan berada di bawah pengawasan klien, namun mungkin saja tidak dimiliki oleh klien. Persediaan konsinyasi bukanlah aset klien dan sudah sepatutnya tidak dimasukkan ke dalam neraca klien. Situasi yang sama bisa juga muncul menyangkut kewajiban. Dalam mencermati kewajiban tercatat, auditor barangkali menemukan bahwa klien telah mencatat sewa operasi atau operating lease sebagai sewa guna usaha, capital lease, yang mengakibatkan sebuah kewajiban neraca yang sesungguhnya bukanlah merupakan kewajiban klien, melainkan beban sewa. Karena asersi ini hanya berhubungan dengan aset dan kewajiban, maka asersi dan kewajiban hanya bertautan dengan neraca, sedangkan asersi lainnya berhubungan dengan semua laporan keuangan. Asersi ini umumnya menunjuk ke hak milik dan kewajiban hukum. Contoh, manajemen secara implisit menegaskan bahwa mereka memiliki kas, persediaan, dan aset lainnya yang dilaporkan di neraca, dan utang usaha dan kewajiban lainnya merupakan kewajiban hukum dari entitas pelaporan. Asersi penilaian atau alokasi. Asersi penilaian atau alokasi, valuation or allocation assertion, adalah sebuah asersi yang berhubungan dengan apakah unsur-unsur aset, kewajiban, pendapatan, dan beban sudah disertakan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Penilaian atau valuasi yang dapat diterima mengharuskan aset dan ekuitas dinilai secara benar sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Contoh, manajemen mengasersi bahwa aset tetap dicatat pada biaya historis, dan biaya itu dialokasikan secara sistematis kepada periode akuntansi yang benar melalui penyusutan. Demikian pula, manajemen mengasersi bahwa piutang usaha yang tertera di neraca disajikan pada nilai realisasi bersih. Sebaliknya, pelaporan persediaan dan aset tetap pada biaya perolehan kini atau biaya perolehan konstan menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan biasanya mengarah ke pendapat tidak wajar. Alokasi merupakan bagian dari valuasi yang tepat bagi banyak pos laporan keuangan. Biaya perolehan persediaan selama 2 tahun berjalan harus dialokasikan di antara biaya pokok penjualan dan persediaan akhir. Biaya perolehan pabrik dan perlengkapan harus dialokasikan di antara beban penyusutan dan saldo yang belum tersusutkan, dan pendapatan harus dialokasikan ke periode akuntansi diperolehnya pendapatan. Auditor menerapkan berbagai prosedur untuk menguji asersi penilaian atau alokasi. Valuasi kas dapat dilakukan dengan sekadar menghitungnya.
valuasi persediaan atau surat berharga dengan metode mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau harga pasar dapat diuji dengan mengumpulkan terlebih dahulu bukti untuk mendukung harga pasar persediaan pada tanggal neraca, lantas membandingkannya dengan biaya perolehan persediaan. Asersi penyajian dan pengungkapan. Asersi penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure assertion, ialah sebuah asersi yang berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dari laporan keuangan digolongkan, dijelaskan, dan diungkapkan secara benar. Penyajian pos-pos laporan keuangan terutama bertautan dengan penggolongan yang benar. Pelbagai transaksi harus digolongkan di akun-akun yang benar. Ketentuan penggolongan klasifikasi mencakup penyajian beberapa aset sebagai aset lancar dan aset tetap. Penjelasan yang tepat diilustrasikan oleh prinsip yang mewajibkan penggunaan terminologi laba ditahan atau return earnings ketimbang kelebihan laba atau earn surplus. Kesalahan penggolongan yang signifikan mampu mendistorsi rasio likuiditas dan probabilitas entitas secara material. Pengungkapan berkaitan dengan apakah informasi di laporan keuangan menjelaskan secara jernih hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaannya. Pengungkapan harus relevan dan andal. Menyangkut catatan atas laporan keuangan, auditor harus merasa puas bahwa pengungkapannya memadai sehingga laporan keuangan tidak menyesatkan. Program audit sepatutnya berisi prosedur yang dirancang untuk menghimpun bukti perihal penyajian dan pengungkapan yang benar untuk setiap pos yang material dari laporan keuangan. Bukti klasifikasi utang secara tepat dapat digali dengan mencermati penjelasan mengenai tanggal jatuh tempo dan ketentuan pelunasannya. Bukti aset yang diagunkan sebagai jaminan dapat digali dari korespondensi dengan pemberi pinjaman. Gambar 44 memperagakan bagaimana auditor independen mempertimbangkan 5 kategori dari asersi-asersi dalam pengembangan tujuan audit spesifik dan perancangan prosedur audit terkait untuk mengumpulkan bukti bahwa informasi yang dihimpun dan disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan adalah akurat, sahih, lengkap, dan dicatat dalam periode yang benar, yakni fungsi pengumpulan bukti dan untuk mengevaluasi pertimbangan oleh manajemen, fungsi pengevaluasian penafsiran atau penafsiran. Dalam gambar 44, sebuah prosedur audit terkait dengan setiap tujuan audit yang ditetapkan. Dalam audit sesungguhnya, sebuah kombinasi dari prosedur audit pada umumnya akan diperlukan untuk meraih sebuah tujuan dan beberapa prosedur audit terkait dengan beberapa tujuan. Contoh, selain mengamati penghitungan persediaan fisik oleh personal klien, untuk memperoleh bukti bahwa persediaan yang termasuk dalam neraca ada secara fisik, auditor juga dapat mengkonfirmasi keberadaan dan jumlah persediaan yang disimpan di gudang umum atau dengan penjaga di lokasi-lokasi di luar tempat entitas. Dapat kita lihat di gambar 44, contoh tujuan dan prosedur audit. Pada kolom pertama kita lihat asersi laporan keuangan, kolom kedua fungsi audit,
atau audit objektif. Kolom ketiga, ilustrasi tujuan audit. Yang ini tadi audit function, yang ini audit objektif, tujuan audit. Lalu kolom yang keempat, ilustrasi prosedur audit atau audit prosedur. Kita lihat asersi laporan keuangan yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Fungsi auditnya adalah pengumpulan bukti atau pengumpulan bahan bukti audit, ilustrasi tujuan audit, persediaan di neraca ada secara fisik. Ini untuk tujuan auditnya atau audit objektifnya. Lalu dari tujuan ini dibuat prosedur audit. Kalau tujuannya persediaan di neraca ada secara fisik, maka prosedur audit yang dibuat adalah mengamati penghitungan barang secara fisik oleh pegawai klien. Ini prosedur yang dibuat oleh auditor untuk tujuan audit persediaan di neraca ada secara fisik. Kita lihat ke asersi laporan keuangan yang kedua, asersi kelengkapan. Fungsi auditnya adalah pengumpulan bahan bukti. Ilustrasi tujuan audit, pendapatan penjualan, meliputi semua jenis barang yang dikirim kepada pelanggan. Lalu bagaimana prosedur auditnya? Prosedur auditnya menelaah akuntansi periodik klien untuk urutan numeris dari berbagai dokumen pengiriman dan faktur. Ini faktur penjualan biasanya kalau berhubungan dengan pendapatan penjualan. Asersi laporan keuangan yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Bagaimana fungsi audit primernya? Pengumpulan bukti. Tujuan auditnya bagaimana? Properti yang tersaji di neraca dimiliki oleh klien. Sedangkan prosedur audit yang dibuat oleh auditor adalah menginspeksi akta notaris, kontrak pembelian, kwitansi, polis asuransi, catatan rapat umum pemegang saham, dan korespondensi terkait. Kita lanjutkan ke asersi penilaian atau alokasi. Fungsi auditnya bagaimana? Fungsi auditnya adalah pengevaluasian bukti. Lalu tujuan auditnya atau audit objektifnya, piutang usaha disajikan pada nilai realisasi bersih. Sedangkan prosedur audit yang dibuat oleh auditor adalah menelaah atau mereview dan mengevaluasi tabel umur piutang yang dibuat oleh klien dengan tujuan mengevaluasi kecukupan akun penyisihan piutang ragu-ragu. Ini piutang ragu-ragu biasanya istilahnya bad debt allowance, penyisihan piutang ragu-ragu. Asersi yang terakhir adalah asersi penyajian dan pengungkapan. Fungsi auditnya pengevaluasian bukti. Tujuan auditnya kontingensi rugi yang tidak harus dicatat sudah diungkapkan secara benar. Prosedur audit yang disusun oleh auditor adalah meminta keterangan dari pengacara klien mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Jadi ini adalah contoh tujuan dan prosedur audit yang dibuat oleh auditor. Ketika menguji asersi-asersi, auditor harus mengidentifikasi salah saji potensial.
Gambar 45 memperlihatkan contoh salah saji yang lazim terjadi untuk setiap asersi dan salah saji khusus yang dapat terjadi untuk transaksi penjualan. Contoh, pelanggaran asersi keberadaan atau keterjadian dapat melibatkan pencatatan transaksi yang tidak terjadi. Dengan mengetahui jenis salah saji yang bisa terjadi akan memampukan auditor untuk menetapkan prosedur audit yang akan dijalankannya. Untuk menguji asersi keberadaan atas transaksi penjualan, auditor akan menjalankan prosedur untuk menentukan ada tidaknya pencatatan penjualan fiktif, seperti penentuan bahwa barang benar-benar dikirimkan kepada pelanggan untuk sebuah sampel entry dalam jurnal penjualan. Gambar 5, salah saji asersi laporan keuangan. Dapat kita lihat di sini, asersi laporan keuangan, salah saji yang lazim terjadi dalam asersi laporan keuangan terkait. Dan kolom berikutnya, salah saji yang mungkin terjadi dalam transaksi penjualan. Jadi yang ini spesifik untuk transaksi penjualan. Yang pertama kita lihat asersi keberadaan atau keterjadian. Salah saji yang lazim terjadi di sini adalah transaksi tidak terjadi namun dicatat. Salah saji yang mungkin terjadi dalam transaksi penjualannya adalah penjualan fiktif dicatat dalam akun pelanggan reguler. Yang kedua, asersi kelengkapan. Salah saji yang lazim terjadi untuk asersi kelengkapan adalah transaksi yang sungguh-sungguh terjadi atau transaksi yang memang terjadi tetapi tidak dicatat. Sedangkan transaksi yang mungkin terjadi dalam transaksi penjualan, salah saji yang mungkin terjadi dalam transaksi penjualan adalah tidak dilakukan pencatatan atas penjualan dan pengiriman barang kepada pelanggan. Asersi laporan keuangan yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Salah saji yang lazim terjadi adalah transaksi dicatat ketika hak milik belum diserahkan. Salah saji yang mungkin terjadi dalam transaksi penjualannya adalah penjualan dicatat untuk barang konsinyasi atau titip jual. Jadi barang konsinyasi tidak dapat dilakukan pencatatan penjualan terhadapnya karena belum terjadi transaksi penjualan. Asersi yang keempat, penilaian atau alokasi. Salah saji yang lazim terjadi dalam hal ini adalah transaksi dinilai secara tidak tepat. Sedangkan salah saji yang mungkin terjadi dalam transaksi penjualan adalah harga persatuan yang keliru dipakai dalam membuat faktur penjualan. Asersi yang terakhir adalah asersi penyajian dan pengungkapan. Salah saji yang lazim terjadi adalah transaksi misklasifikasi atau kesalahan penggolongan transaksi. Sedangkan salah saji yang lazim terjadi dalam penjualan mungkin dicatat sebagai penjualan dalam partai besar atau penjualan grosiran, manakala seharusnya dicatat sebagai penjualan secara eceran. Jadi inilah gambar 45 yang menyajikan salah saji asersi laporan keuangan.